Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Detektif Y. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Magic Kaito, yaitu komik dan juga anime di mana Kaito Kid sebagai tokoh utamanya, di video kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus di dalam serial Detektif Conan yang mana Kaito Kid muncul dalam kasus-kasus tersebut. Jadi, kalau kawan-kawan ingin menonton atau membaca kasus-kasus yang ada Kaito Kid-nya aja, berikut daftarnya. Selamat menonton. Kaito Kid dan Black Star, komik Vol 16 Vol 156-159, anime episode 76. Ini adalah pertama kalinya Kaito Kid muncul dalam serial Detektif Conan. Kaito Kid mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ia akan mencuri Black Star, mutiara hitam milik keluarga Suzuki, yaitu keluarganya Sonoko. Sonoko kemudian meminta detektif Kogoro untuk ikut membantu melindungi Black Star dari Kaito Kid. Mampukah detektif Kogoro dan Conan tentu saja melindungi Black Star? Silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri kasusnya. Kaito Kid dan komunitas pecinta sulap, komik Vol 20, Vol 192-196, anime episode 132-134. Sonoko bergabung dalam suatu komunitas pecinta sulap di internet, dan komunitas tersebut akan mengadakan kopdar. Sonoko pun mengajak Ran untuk menghadiri kopdar tersebut, dan ternyata Kaito Kid menyamar menjadi salah satu peserta kopdar. Apa yang Kid lakukan di sana? Kasus Rumah Senja, komik Vol 30, Vol 299-302, anime episode 219. Detektif Kogoro mendapat undangan untuk datang ke sebuah mansion di tengah hutan. Mansion tersebut bernama Rumah Senja. Setelah sampai, ternyata banyak detektif swasta lain yang juga turut diundang. Total ada 6 detektif, termasuk detektif Kogoro. Usut punya usut, rupanya yang mengundang mereka ke mansion tersebut adalah Kaito Kid. Apa tujuan Kaito Kid mengumpulkan para detektif swasta tersebut? Apakah ia ingin menantang mereka semua? Atau justru malah ingin meminta bantuan? Pertunjukan berjalan kaki di udara Kaito Kid. Komik Vol 44, Vol 453-456, anime episode 356. Penasihat Jirokichi Suzuki muncul. Dia kesal kepada Kaito Kid karena berita tentang pencurian Kaito Kid memenuhi halaman koran, sementara berita tentang pencapaian yang mengelilingi dunia menggunakan pesawat tenaga manusia hanya mendapat bagian kecil di pojokan. Oleh karena itu, ia pun bertekad untuk menangkap Kid. Penasihat Jirokichi kemudian menantang Kaito Kid untuk mencuri Blue Wonder, Aquamarine super besar yang baru saja ia miliki. Dan tentu saja Kaito Kid menjawab tantangan tersebut. Kaito Kid menuliskan kalau dia akan datang dengan berjalan kaki. Dan benar, Kaito Kid memang datang dengan berjalan kaki, tapi di udara. Penasaran triknya? Silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri kasusnya. Ngomong-ngomong, selain versi yang ini, ada juga versi yang diceritakan dari sudut pandang Kaito Kid. Kawan-kawan bisa menontonnya di anime Magic Kaito 1412 episode 16. Petualangan Dimension Kichemon Samizu. Komik Vol 46, Vol 475-478, anime episode 394-396. Karena satu dan lain hal, kru detektif cilik masuk ke dalam sebuah mansion yang ditinggalkan di tengah hutan, yang ternyata penuh dengan jebakan berbahaya. Usut punya usut, rupanya mansion tersebut dibangun oleh Kichemon Samizu, seorang ahli teknik rekayasa pada zaman Edo. Di dalam, mereka bertemu dengan beberapa orang, dan salah satu dari mereka adalah Kaito Kid yang menyamar. Apa yang Kaito Kid lakukan di dalam mansion tersebut? Kaito Kid dan 4 Masterpiece. Komik Vol 53, Vol 544-547, anime episode 469-470. Kaito Kid dikenal sebagai seorang pencuri yang sopan. Ia selalu mengembalikan barang curiannya. Ketika menyamar menjadi laki-laki, terkadang ia mengambil pakaian laki-laki tersebut dan hanya menyisakan pakaian dalam. Namun tidak saat ia menyamar menjadi perempuan. Ia selalu sudah menyiapkan baju yang sama dengan yang dipakai oleh perempuan tersebut. Dan yang paling penting, ia tidak pernah melukai orang, apalagi sampai membunuh. Alkisah,
Kaito Kid mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ia akan mencuri lukisan terbaru karya pelukis Takeori Oikawa, Seiren. Pelukis Takeori pun meminta bantuan detektif Kogoro untuk melindungi lukisan tersebut dari Kaito Kid. Kemudian, waktu yang dijanjikan pun tiba. Kaito Kid berhasil mencuri lukisan tersebut seperti yang sudah ia rencanakan. Namun, selain mencuri lukisan, ia juga membunuh mertua pelukis Takeori. Benarkah Kaito Kid telah membunuh seseorang? Atau jangan-jangan ia telah difitnah? Petualangan masa kecil Shinichi. Komik vol 55, vel 570-573, anime episode 472 sampai 473. Cerita kali ini berlatar waktu 10 tahun yang lalu, pada saat Shinichi dan Ran masih kelas 1 SD. Ternyata, Shinichi pernah didatangi oleh Kaito Kid pertama, Toichi Kuroba. Ada apa gerangan Kaito Kid pertama menemui Shinichi kecil? Sulap teleportasi Kaito Kid. Komik vol 61, vel 631-634, anime episode 515. Dan kawan-kawan juga bisa menonton versi sudut pandang Kaito Kid-nya di anime Magic Kaito 1412 episode 21. Alkisah, penasihat Jirokichi mendapatkan batu mulia baru, Purple Snail. Dan tentu saja, dengan segera ia kembali menantang Kaito Kid. Dan kali ini, Kaito Kid melakukan pertunjukan teleportasi. Trik apakah yang digunakan Kaito Kid kali ini? Kaito Kid versus Iron Tanuki. Komik vol 64-65, vel 674-676, anime episode 537-538. Alkisah, penasihat Jirokichi mendapatkan surat tantangan dari Kaito Kid. Di suratnya, Kid menuliskan kalau ia akan membobol Iron Tanuki, brankas milik penasihat Jirokichi, dan akan mencuri harta yang ada di dalamnya. Namun, ada yang aneh dengan surat tantangan kali ini. Stempelnya berbeda dengan stempel Kid yang biasanya. Arah bacanya juga berbeda. Biasanya, surat Kid dibaca dari kiri ke kanan, tapi kali ini dibaca dari atas ke bawah. Ada apakah gerangan? Kaito Kid dan Tanduk Kirin. Komik vol 68, vel 712-715, anime episode 585-587. Penasihat Jirokichi kembali mendapatkan batu mulia baru, Tanduk Kirin. Dengan pemberitaan besar-besaran selama sepekan, akhirnya Kid pun melayangkan surat pemberitahuan bahwa ia akan mencuri Tanduk Kirin tersebut. Dari surat pemberitahuan tersebut, penasihat Jirokichi Suzuki kemudian menemukan kelemahan Kid, yaitu anak-anak. Kid tidak dapat menyamar menjadi anak-anak. Maka, ia pun meminta bantuan grup detektif cilik untuk menangkap Kaito Kid. Mampukah grup detektif cilik menghadapi Kaito Kid? Kaito Kid dan harta peninggalan Ryoma. Komik vol 70, vel 731-733, anime episode 627 sampai 628. Dan kawan-kawan bisa menonton versi sudut pandang Kaito Kid-nya di anime Magic Kaito 1412 episode 9 sampai episode 11. Biasanya surat pemberitahuan Kid adalah tantangan bahwa ia akan mencuri sesuatu. Namun kali ini, suratnya justru berisi pemberitahuan bahwa ia akan mengembalikan barang curian, yaitu 3 benda peninggalan Ryoma yang dulu dicuri oleh Phantom Lady, seorang pencuri yang pensiun 20 tahun lalu. Berhasilkah Kaito Kid mengembalikan harta tersebut? Kasus pembunuhan kereta misteri. Komik vol 78, vel 818-824, anime episode 701 sampai 704. Semuanya berkumpul di kereta misteri. Ada Kaito Kid yang ingin mencuri, ada organisasi hitam yang ingin mendapatkan kembali seri alias si Homiano, dan tentu saja ada Conan yang ingin menggagalkan rencana mereka. Bagaimanakah akhir dari cerita kali ini? Silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri kasusnya. Kaito Kid dan Blues Mermaid. Komik vol 78, vel 828-830, anime episode 724 sampai 725. Karena sebelumnya terjadi keributan, akhirnya Kaito Kid batal mencuri di kereta misteri, dan sekarang Kid kembali mengirimkan surat pemberitahuan pencuriannya.
Benda yang ingin dicurinya adalah Blues Mermaid, Red Diamond, yang menempel di tempurung seekor kura-kura. Selain Conan, di sini juga hadir Masumi Sera. Mampukah mereka melindungi Blues Mermaid dari Kaito Kid? Kaito Kid versus Makoto Kyogoku. Komik Vol 82, Vol 862-864, anime episode 746 sampai 747. Hubungan Sonoko dan Makoto ketahuan oleh orang tua Sonoko, dan kebetulan saat itu Kid sedang mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ia akan mencuri Green Emperor, Alexandrite milik penasihat Jirokichi Suzuki. Kemudian ibu Sonoko pun menantang Makoto. Jika Makoto bisa melindungi Green Emperor dari Kaito Kid, maka ia akan membiarkan hubungan mereka berdua. Mampukah Makoto, master karate yang belum terkalahkan dalam 400 pertandingan melindungi Grand Emperor? Silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri kasusnya. Kaito Kid dan Luna Memoria. Komik Vol 91, Vol 963-965, anime episode 887-888. Penasihat Jirokichi menantang Kaito Kid untuk mencuri Luna Memoria, moonstone terbesar di dunia. Tapi, Luna Memoria tersebut disimpan di dalam kotak trik buatan Kichiemon Shimizu. Untuk mendapatkan Luna Memoria, Kid harus membuka kotak trik tersebut. Mampukah Kaito Kid menaklukkan kotak trik tersebut? Kaito Kid dan Fairy Lip. Komik Vol 96, Vol 1018-1021, anime episode 983-984. Kaito Kid dikeroyok detektif-detektif hebat. Ada Conan, ada Heiji, ada Inspektur Morofushi, dan tentu saja ada detektif Kogoro juga. Bagaimanakah nasib Kid kali ini? Selamatkah dia? Acara TV Yusaku Kudo. Komik Vol 100, Vol 1058-1060 belum dianimekan. Terjadi kasus copycat. Ada penjahat berpura-pura menjadi Kid dan mengacau. Dan datanglah novelis misteri terkenal dunia, Yusaku Kudo. Yusaku membuktikan kalau itu bukanlah Kid, melainkan orang lain. Bagaimanakah cara Kid berterima kasih kepada orang yang sudah membelanya tersebut? Silahkan kawan-kawan baca sendiri kasusnya. Kaito Kid versus PSB. Komik Vol 101, Vol 1076-1078 belum dianimekan. Alkisah, Kaito Kid berencana mencuri Queen's Bank, sebuah tiara dengan salah satu batu karena terbesar di dunia. Dan seperti biasa, Conan yang dijuluki sebagai Kid Killer diajak untuk ikut menghadapi Kaito Kid. Dan karena diprovokasi Kid, Bang Amuro pun memutuskan untuk ikut menghadapi Kid. Namun, sepertinya Bang Amuro memiliki maksud lain terhadap Kid. Penasaran? Silahkan kawan-kawan baca sendiri kasusnya. Kaito Kid versus Shinichi Kudo. Aslinya kasus ini tidak ada dalam komik detektif Conan kawan-kawan ya, melainkan di komik Magic Kaito, yaitu komik Vol 4, chapter 23 sampai chapter 24. Dan kemudian dimasukkan ke dalam anime detektif Conan dan diletakkan di bagian awal episode 29 dengan sedikit perubahan, yaitu di sini Akako digambarkan sebagai seorang manusia biasa kawan-kawan, bukan penyihir. Karena sebagaimana kita tahu, tidak ada sihir di universe-nya detektif Conan. Dan belakangan, cerita ini diangkat menjadi episode ke-6 anime JK itu 14-12. Ceritanya sendiri berlatar waktu sebelum Shinichi menyusut dan menjadi Conan. Saat itu, ternyata Shinichi sudah pernah berhadapan dengan Kaito Kid. Penasaran bagaimana ceritanya? Silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri kasusnya. Sekian daftar kasus yang ada Kaito Kid-nya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.